Halo chess lovers, kali ini kami mempersembahkan sebuah pertandingan catur fantastis dari salah satu legenda catur terbesar dalam sejarah, si jenius kelahiran Chicago, Amerika Serikat 9 Maret 1943, Robert James Fischer. Robert James Fischer atau yang biasa dipanggil Bobby Fischer memegang putih berhadapan dengan pecatur negeri Matador Spanyol, yaitu Jose Luis Garcia Bachelor. Oke, sekarang kita menuju ke permainan. Game fantastis yang berlangsung di Madrid, Spanyol tahun 1970 ini dibuka dengan pion E4. Hitam memilih pertahanan Sisilia, pion C5. Kuda putih keluar dari markas menuju petak F3. Hitam lalu memajukan pion ke E6. Pertahanan Sisilia variasi Prancis. Dan setelah melewati beberapa langkah, pertandingan ini pun bertransformasi menjadi variasi kan pada pertahanan Sisilia. Bobby Fischer melanjutkan pertarungan, kuda keluar ke C3. Sang Ratu Hitam gerak ke C7. Luncur D3, kuda keluar dari istal menuju petak F6. Bobby Fischer lalu roket pendek, pion hitam maju ke B5. Benteng putih geser ke E1, luncur hitam B7. Pion putih ancam kuda, pion maju ke E5. Dan setelah kuda hitam merangsek maju ke petak D5, Bobby Fischer dengan sat-set mengeliminasi kuda tersebut. Kuda putih mendupak kuda. Jose Luis Garcia menjawab, luncur mencaplok kuda. Bobby Fischer melanjutkan pertempuran. Pion maju ke A4. Hitam menjawab, pion maju ke B4. Bobby Fischer lalu menaruh luncurnya ke petak E4. Jose Luis Garcia memutuskan melakukan barter luncur di E4. Setelah itu, ia mengaktifkan kudanya ke petak C6. Ancaman terhadap pion E. Pertarungan berlanjut, benteng hitam C8. Seakan tak ingin ketinggalan, Bobby Fischer pun mengaktifkan bentengnya. Benteng putih nongkrong ke petak C1. Jose Luis Garcia merelokasi sang ratu ke petak B7. Dijawab dengan pion maju ke C3. Pion hitam menyantap pion, dibalas dengan benteng menghajar pion. Hitam kemudian meneror kuda dengan cara menggerakkan luncur ke C5. Bobby Fischer langsung merespon, luncur mundur ke E3. Dan setelah hitam melakukan roket pendek, pada titik ini Bobby Fischer mulai melakukan aksi anarkis. Bobby Fischer membuat taktik pengorbanan benteng, yaitu dengan langkah benteng makan luncur di petak C5. Sang Ratu Hitam menghajar benteng, disambut oleh Bobby Fischer dengan manuver kuda makan pion di E6. Sang Ratu Hitam lari ketakutan, ngumpet ke A5. Bobby Fischer kemudian mengorbankan pion. Pion mencekik sang ratu ke petak B4. Hitam mempertahankan diri, kuda menabrak pion. Bobby Fischer kemudian menggerakkan kuda pukul benteng F8. Apabila pada posisi ini hitam menyantap kuda putih, maka luncur putih gerak ke D2. Tentu saja pada posisi ini hitam bisa mencoba benteng B8. Tapi akan dibalas dengan pergerakan ratu putih ke E1. Jelas, Bobby Fischer jauh lebih superior. Karena alasan itu, setelah langkah kuda pukul benteng di F8 ini, hitam tidak mengambil kuda. Hitam memilih mereposisi kudanya ke petak D5.
Pertandingan semakin sengit. Bobby Fischer melangkahkan kuda pukul pion D7. Dibalas oleh hitam, kuda loncat ke C3. Double attack terhadap benteng dan sang ratu. Bobby Fischer seolah-olah tak peduli. Ia dengan tenang melanjutkan pertempuran. Ratu bermanuver ke G4. Bagaimana jika pada posisi ini hitam tergoda melangkahkan kuda pukul benteng? Maka akan disambut dengan sebuah langkah yang sangat powerful, yaitu aksi kuda putih ke petak F6, skak. Sang Maharaja Hitam mustahil untuk diselamatkan. Sadar akan hal itu, pada pertandingan aslinya, hitam tidak berani menyantap benteng putih. Jose Luis Garcia Bachelor mencoba menyambung asa dengan merelokasi bentengnya ke C6. Bobby Fischer melanjutkan pertempuran, kuda bermanuver ke F6, dan ini adalah langkah skak. Dan setelah hitam mencoba menyambung nafas dengan menyembunyikan Maharaja ke pojokan, ternyata pada posisi ini Bobby Fischer selanjutnya akan membuat sebuah manuver yang sangat fenomenal. Sebuah manuver sangat powerful yang langsung membuat lawannya KO. Ayo kawan-kawan, silahkan hentikan sebentar video ini ya, dan coba tebaklah dengan tepat langkah selanjutnya dari si putih. Are you ready? Oke, pada posisi ini secara mengejutkan ternyata Bobby Fischer melakukan taktik pengorbanan ratu, yaitu dengan manuver ratu mencaplok pion di petak G7. Wow, skak. Dan setelah langkah ini hitam langsung menyerah. Ya, hitam terpaksa menyerah karena jika permainan dilanjutkan, Maharaja wajib menyantap ratu. Akan dibalas dengan langkah benteng putih ke G4, skak. Sang Maharaja bisa mencoba sembunyi ke F8, tapi benteng putih berakselerasi ke petak G8, skak. Sang Maharaja dipaksa mengungsi ke petak E7, akan langsung disambut oleh Bobby Fischer, benteng putih E8, skakmat. Oke, itu saja untuk pertandingan kali ini ya teman-teman. Nah, supaya tidak ketinggalan dengan pertandingan seru lainnya, silahkan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa. Bye-bye.